Oke, baik kami juga telah menyediakan background Zoom meeting ya. Nanti silakan bisa digunakan selama sesi ini berlangsung. Oke, baik. Sebelumnya, selamat pagi, selamat datang kami ucapkan pada peserta webinar maupun tim Solutiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tim Solutiva, khususnya hormat kami kepada Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di Zoom meeting kali ini dalam acara webinar Dilema Work-Life Balance. Adapun agenda pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian nanti perkenalan sedikit mengenai Solutiva, kemudian materi yang akan dibahas yaitu apa itu work-life balance, bagaimana pengaruh dan pentingnya work-life balance, serta tips untuk menentukan prioritas agar tercapainya work-life balance. Oke, baik. Sebelum kita lanjut untuk pelajaran acara kita pada hari ini, marilah kita sejenak kita berdoa dalam hati ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, baik berdoa, dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, baik untuk Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti, izin saya memperkenalkan sedikit mengenai PT Solutiva Consulting Indonesia. Di sini saya akan melakukan share screen ya. Mohon menunggu sebentar. Oke, baik untuk tampilan share screen-nya apakah sudah muncul di layarnya masing-masing? Bapak Ibu, sudah ya? Oke, baik. Oke, baik kalau gitu untuk Biro Psikologi Solutiva ini, kami merupakan biro psikologi ya yang berfokus pada sumber daya manusia dan asesmen. Kami memiliki klien dari berbagai kalangan, diantaranya dari pemerintahan, perusahaan industri seperti Astra dan Kalbe Farma, bahkan juga dari lembaga pendidikan. Kami di sini juga menyediakan beberapa layanan, ya. Di sini diantaranya yaitu adanya tes IQ, psikotes untuk rekrutmen karyawan, serta tes bakat minat. Dan juga keunggulan kami yang perlu diketahui adalah tersedia layanan psikotes online yang dapat dijangkau di seluruh Indonesia. Kemudian saat ini kami pun sedang membuka proyek baru, yaitu Solutiva Academy, yang berfokus ke arah pelatihan dan juga berbagai webinar di beberapa bidang. Untuk info lebih lanjut, oke, untuk Bapak Ibu sekalian bisa memfollow akun sosial media kami untuk bisa mengikuti terkait dengan update ya jadwal pelatihan maupun webinar yang nanti akan dilaksanakan. Oke, sebelum kita lanjut, izin saya memperkenalkan terlebih dahulu untuk pemateri pada hari ini. Oke, yaitu ada Ibu Cucunda Resi Anggarini, MTSI Psikolog, biasa disapa dengan Ibu Resi. Untuk Ibu Resi ini merupakan psikolog industri dan organisasi, lulusan Magister Psikologi profesi dari Universitas Gadjah Mada. Ia memiliki pengalaman sekitar 2 tahun di bidang pengembangan sumber daya manusia. Oke, baik kalau gitu saya izin stop share terlebih dahulu. Oke, baik. Ini saya perkenalan juga ya, saya Adinda dari PT Solutiva yang akan memandu untuk webinar pada hari ini. Nanti setelah ini untuk sesinya akan dibawakan langsung oleh Ibu Resi, sudah hadir ya di Zoom meeting. Nanti jika ada pertanyaan, feel free banget ya untuk Bapak Ibu bisa raise hand ataupun boleh bertanya di Zoom chat seperti itu. Oke, baik kalau gitu kita masuk ke sesi berikutnya. Untuk Ibu Resi bisa dipersilakan menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Ibu Dinda. Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima Untuk Ibu kasih Resi pada... sepertinya suaranya belum ada. Halo, sudah? Teng-teng. Oke, Oke, Mas, ada kendala untuk audio Ibu Resi. Untuk Bapak Ibu mohon menunggu sebentar. sekarang sudah terdengar?
Halo? Oke, baik sudah terdengar Ibu Resi. Iya, sudah terdengar. Baik. Oke, selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Senang sekali ya kita di pagi hari ini, hari Sabtu, weekend gitu, berkumpul bersama meskipun online di Zoom meeting, tapi saya lihat wajah-wajahnya ini semangat nih. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Bapak, Ibu boleh diketikkan di kolom chat dulu nih, Bapak, Ibu asalnya atau sekarang posisinya di mana gitu, biar meskipun kita jauh, kita sama-sama tahu gitu ya, sedang ada di mana sekarang. Boleh dituliskan di kolom chatnya sekarang sedang di mana posisinya. Oh, ada dari Salatiga, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bekasi juga ada, Jabodetabek. Jawa ya rata-rata. Majalengka, Karawang, Jawa Barat, Purworejo, Purworejo, Jawa Tengah, Cikampek. Oke, beragam ya. Oke, nah baik. Ini rata-rata WIB semua gitu ya. Oke, nah jadi selama 2 jam ke depan, mungkin sekitar pukul 12 jam 12 siang kita akan membahas terkait dengan work-life balance. Nah, sebelumnya saya akan share screen. Oke, Oke, sudah terlihat ya? Sudah Ibu Resi. Oke, baik. Nah, kita akan membahas terkait dengan dilema work-life balance nih. Jadi, eh, keseimbangan kehidupan kerja, tapi ada dilemanya kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ini ada quotes ya. We all have the same 24 hours in a day. Jadi, kita semua masing-masing di sini waktunya sehari itu sama. Sehari itu 24 jam. Sama semuanya ya, 24 jam per hari, kemudian 7 hari dalam seminggu kayak gitu. Nah, di dalam 24 jam ini, tiap hari kita tentunya memiliki peran yang berbeda-beda antara satu orang dan orang yang lain juga perannya beragam nih. Kalau di sini bisa dilihat ada peran di keluarga, kemudian di pekerjaan, kemudian di lingkungan, dan juga di sosial. Nah, kalau di keluarga ini bisa jadi Bapak, Ibu, rekan-rekan di sini perannya sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak, kemudian sebagai mertua, menantu, semakin luas lagi mungkin sebagai sepupu, keponakan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di pekerjaan ini mungkin sebagai atasan, bawahan, owner dari pekerjaan atau karyawan kayak gitu ya. Kemudian kalau terkait dengan lingkungan nih di masyarakat, Bapak Ibu di sini mungkin sebagai warga, kemudian mungkin juga ada yang jadi ketua RW, ketua RT seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir terkait dengan peran di sosial. Peran di sosial ini bisa jadi peran sebagai teman dan lain sebagainya di lingkup sosial kayak gitu. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin bertanya dulu nih, dari 4 peran ini gitu ya, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari prioritasnya nih, bisa diurutkan dan dituliskan di kolom chat tidak? Terkait dengan peran yang saat ini paling prioritas yang mana sih? Mungkin yang pertama keluarga, kemudian yang kedua sosial, ketiga pekerjaan, dan keempat lingkungan mungkin bisa dituliskan satu, empat, kemudian dua, dan tiga. Seperti itu mungkin boleh dituliskan di kolom chatnya nih, supaya kita ada diskusi bersama gitu ya. Oke, saya sambil lihat juga di kolom komennya.
Nah, mungkin sambil saya tanya juga nih, di sini ada beberapa yang on cam gitu ya, Pak Irwan, Bu Kumala, kemudian Ibu Dede. Mungkin saya tanya kepada Ibu Dede gitu. Kalau dari Ibu Dede sendiri mungkin bisa dijelaskan, Bu, tadi dari empat peran tadi, mana nih peran yang lebih prioritas gitu? Oke, mungkin Bu Dede sedang ada kendala. Kalau Bapak Irwan nih, Pak Irwan gimana Pak? Tadi kan ada empat peran ya. Oke, yang lain mungkin Pak Kiki atau Bu Kumala mungkin. Oke, ini sudah ada yang menjawab di kolom chat. Ada Ibu Natalia, yang pertama keluarga, yang kedua pekerjaan, terus ketiga sosial, keempat lingkungan. Oke, Bu Devi ini berbeda nih. Yang pertama keluarga, kemudian pekerjaan, lingkungan, dan yang keempat baru sosial. Nah, kalau dari Bu Natalia, memungkinkan nggak nih open mic untuk diskusi? Kenapa nih yang pertama keluarga dan yang terakhir lingkungan? Oke, kalau Pak Kiki yang pertama keluarga, oke, sedang kerja ya. Oke, yang kedua pekerjaan, Pak Kiki yang ketiga lingkungan, yang keempat baru sosial. Oke, jadi beragam ya peran masing-masing. Oke, keluarga, pekerjaan, lingkungan, sosial beragam dan memang prioritasnya dari satu individu dengan individu yang lain juga berbeda ya, seperti itu. Oke, nah memang meskipun tadi perannya masing-masing individu berbeda, tapi tentunya kita ingin menyeimbangkan, menyelaraskan peran dari ke kalau tadi ada empat peran tersebut ya. Jadi gimana sih caranya menyeimbangkan keempat peran tersebut? Jadi meskipun waktunya sama-sama 24 jam, gimana sih caranya supaya 24 jam itu bisa digunakan dengan maksimal gitu. Karena kan kalau mungkin tadi sebagai pekerja sendiri, kalau dari hari Senin sampai Jumat, tentunya kurang lebih 7 sampai 8 jam sudah digunakan di kerjaan gitu ya untuk kerja. Belum lagi untuk mobilitasnya, untuk perjalanan dari kantor ke dari rumah ke kantor itu kan tentunya membutuhkan waktu juga. Nah, gimana sih supaya bisa menyeimbangkan antara ke berbagai peran yang dimiliki tadi? Nah, di sini kita membahas mengenai work-life balance. Jadi, kenapa work-life balance itu penting? Karena tentunya work atau pekerjaan dan life itu kan bagian dari semuanya bagian dari kehidupan kita. Kalau dari pengertiannya sendiri, work-life balance ini merupakan sejauh mana individu atau seseorang itu terlibat dan memiliki kepuasan yang seimbang antara peran di pekerjaan maupun di kehidupan pribadi. Ya, jadi keseimbangannya ini tidak hanya terkait dengan seimbang waktu, tapi juga kepuasannya juga seimbang atau selaras dan juga terkait dengan apa ya harmonisasi antara ke berbagai peran tersebut kayak gitu. Oke, nah saya ingin bertanya lagi nih terkait sebagai berapa seimbang sih peran yang dijalankan Bapak Ibu saat ini. Di sini sudah ada emoticon gitu ya dari skala 0 sampai 10 nih. Kalau 10 ini ada gambarnya gambar orang senyum, gambar emot senyum. Kalau yang 10 ini ada gambar nangisnya nih. Kalau saya boleh tahu, Bapak Ibu sekarang skala dari 0 sampai 10 ini berapa seimbang sih? Seberapa merasa seimbang dengan berbagai peran yang dijalankan saat ini? Mungkin ada yang ingin open mic gitu?
Atau bisa dituliskan di kolom chat juga nih. Oke, oke, dua ya. Pak Kiki ini di dua. Alasannya menikmati apa yang sedang terjadi, tetap fokus dan yakin. Oke, baik sekali. Mungkin yang lain, Bapak Ibu yang lain, di skor berapa nih? Semakin rendah skornya, 0 itu semakin seimbang, semakin tinggi, di angka 10 itu semakin tidak seimbang. Oke, mungkin saya akan bertanya kepada moderator kita nih. Kalau Ibu Dinda sendiri seperti apa? Mungkin boleh sharing? Sepertinya cukup seimbang di 5 Ibu Resi. Oke, di 5 ya. Jadi rata-rata antara seimbang dan masih ada yang sebenarnya perlu di-manage lagi gitu ya. Ini Bapak Eko juga ada di 5, di angka 5. Sama seperti Bu Dinda gitu. Oke, oke. Nah, kalau tadi beberapa menjawab sudah seimbang, ada juga yang di tengah-tengah gitu ya rata-rata. Nah, kalau berdasarkan hasil survei ini, survei yang dilakukan oleh Jobstreet, ini melibatkan sekitar 17.000 karyawan gitu ya. Ternyata ada 73% dari hasil survei tersebut, karyawan itu merasa tidak puas dengan pekerjaannya nih. Nah, alasannya beragam. Yang ada 54% yang ternyata pekerjaannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kemudian 60%-nya ini tidak ada jenjang karir di pekerjaannya. Kemudian di 53% karakter atasannya yang militer dan paternalis dan acuh. Jadi terkait dengan atasan gitu ya. Kemudian 85%-nya presentasi tertinggi itu karyawan merasa tidak puas di pekerjaan karena ternyata tidak memiliki work-life balance. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih merasa mungkin, oh kok saya nggak merasa seimbang nih, ternyata ada berdasarkan hasil survei ini 58% karyawan yang lain di luar sana gitu ya juga memiliki perasaan yang sama gitu. Nah, tapi meskipun demikian, apakah kita bisa menormalisasi ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Tentunya kan tidak gitu ya. Kita bisa mungkin mengatur gimana supaya pekerjaan dan juga kehidupan pribadi itu bisa berjalan selaras, tidak konflik, tidak ada konflik kayak gitu. Nah, kenapa sih work-life balance ini penting? Pengaruhnya apa bagi kita sebagai individu maupun bagi di pekerjaan juga, baik itu bagi perusahaan mungkin atau bagi rekan-rekan kerja juga mungkin seperti itu. Apa sih pentingnya work-life balance ini? Nah, yang pertama ini, kenapa work-life balance penting? Karena dengan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi itu akan berpengaruh terhadap kesehatan secara fisik gitu ya. Jadi kalau mungkin pekerjaannya tidak seimbang, mungkin secara waktunya itu jam kerjanya panjang, kemudian lembur-lembur, itu bisa mengakibatkan berdampak pada kesehatan secara fisik, seperti keseringan begadang, jadinya jam kerjanya terganggu, kemudian telat makan juga, mungkin yang ada mah jadi terganggu juga, kemudian bahkan mungkin untuk jangka panjangnya juga bagi kesehatan nggak baik juga gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada terkait kesehatan mental. Nah, kalau di pekerjaan mungkin ada tekanan atau overwork gitu ya, kalau beban kerjanya banyak juga itu menyebabkan ketidakseimbangan yang nantinya bisa berdampak pada stres terkait pekerjaan. Kemudian burnout gitu ya, jadi nggak bisa fokus kerja karena ya mentalnya sendiri juga kesehatan mentalnya sendiri juga nggak terjaga kayak gitu. Nah, yang ketiga selanjutnya kalau dari sisi pribadi gitu ya, dari sisi kehidupan pribadi akan berdampak juga terhadap relationship atau hubungan kita di baik sesuai dengan perannya, baik itu di keluarga, kemudian di kehidupan sekitar, lingkungan, atau dengan
sosial misalnya dengan teman. Karena kan kalau misalnya terkait dengan waktu, kita banyak habiskan di pekerjaan, tentu saja eh, waktu untuk menghabis waktu yang bisa dihabiskan untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman-teman atau dengan lingkungan itu semakin sedikit gitu. Nah, itu kalau dari sisi pribadinya dampaknya bisa seperti itu. Nah, kalau dari sisi pekerjaan juga ada juga eh, terkait dengan produktivitas dan performa. Karena kan tentunya kalau bekerja itu dituntut hasilnya maksimal, performanya bagus. Tapi kalau keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupannya saja tidak terjaga, gimana bisa performanya bagus? Karena kan mungkin kalau di pekerjaan kita memikirkan hal-hal lain yang di luar pekerjaan. Sebaliknya, kalau di kita sedang bersama keluarga juga bisa memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu kan tidak seimbang ya. Nah, nantinya kita bekerja nih kurang produktif dan performanya nggak maksimal karena ya itu tadi antara satu dan lain hal itu saling saling nggak jelas gitu batasannya. Oke, nah selanjutnya terkait dengan job satisfaction dan engagement. Jadi tadi terkait dengan kepuasan kerja gitu ya. Nah, semakin karyawan itu merasa puas, merasa oh saya sudah waktunya sudah cukup kok untuk dihabiskan dengan keluarga. Nah, nantinya ketika di pekerjaan karena sudah puas dengan hal itu, jadi bisa lebih fokus lagi kembali bekerja. Kemudian engagement. Jadi semakin karyawan itu work-life balance-nya tercapai, semakin tinggi juga engagement atau keterlibatan, kemudian komitmennya dengan pekerjaan maupun dengan organisasi sendiri. Nah, ini juga bisa berdampak pada retention dan rekrutmen. Jadi, semakin karyawan itu work-life balance, jadi dia akan semakin betah gitu ya di perusahaan. Kalau perusahaannya itu mendorong jadinya work-life balance, jadi semakin loyal lah karyawan itu, semakin betah ada di situ. Kemudian kalau retention itu bagi karyawan yang sudah bekerja di suatu perusahaan, kemudian ada rekrutmen juga nih. Nah, bagi karyawan-karyawan baru, mungkin khususnya karyawan milenial gitu ya, milenial Gen Z itu kan tentunya work-life balance ini hal yang menarik gitu, menarik minat untuk mendaftar di suatu perusahaan. Nah, semakin si perusahaan ini gencar mempraktikkan work-life balance, semakin tertarik pula lah si calon karyawan itu untuk mendaftar kayak gitu. Nah, yang terakhir ini terkait dengan organizational culture. Jadi semakin tadi work-life balance-nya ada nih di suatu organisasi, maka kan lingkungan di sekitar organisasi juga semakin positif gitu ya. Itu bisa meningkatkan kerjasama, kolaborasi, dan juga semangat dari si orang-orang ini untuk bisa bekerja dengan lebih optimal lagi. Jadi si work-life balance ini dampaknya nggak hanya pada individu atau personal, tapi juga di lingkup pekerjaan juga ada dampak-dampaknya nih. Jadi kalau semakin tinggi work-life balance, tentunya semakin positif juga dampaknya. Sedangkan work-life balance yang nggak tercapai ini bisa berdampak negatif bagi individu dan juga bagi perusahaan juga. Nah, ini kalau bisa dilihat gambar di sini, work-life balance tuh kayak menyimbangkan diri di atas apa ya, di atas bola, di atas roda gitu ya. Memang membutuhkan effort, membutuhkan usaha kayak gitu. Nah, kemudian, nah tadi apakah harus 50%, 50%? Harus nggak sih 50%, 50%? Karena kan istilahnya juga seimbang ya. Seimbang kan kalau di pikiran kita mungkin secara literalnya itu sama rata, seimbang gitu. Nah, padahal istilah balance atau seimbang ini juga cenderung subjektif karena tentunya antara satu individu dan individu yang lain mempersepsikan seimbang itu berbeda tergantung oleh beberapa faktor seperti prioritas eh, yang dimiliki di saat ini gitu. Kalau tadi mungkin Bapak Ibu juga sudah menjawab saat ini prioritasnya apa sih? Oh, ada yang pekerjaan, ada yang di kehidupan pribadi atau keluarga tadi, kemudian sosial, lingkungan, dan sebagainya. Nah, itu tentunya mungkin seiring berjalannya waktu juga akan berbeda. Misalnya kalau untuk contohnya saja, misalnya ada
bapak ibu yang memiliki anak newborn, anak bayi gitu ya, itu kan tentunya prioritasnya mungkin akan lebih sedikit di keluarga. Kemudian kalau di pekerjaan juga misalnya sedang ada event gitu, kantornya sedang ada event, misalnya ulang tahun kantor yang harus bikin event besar-besaran, itu kan tentunya prioritasnya akan lebih ke sana kayak gitu. Jadi eh, istilah balance ini memang tergantung dari persepsi individu dan prioritas yang dimiliki oleh individu saat ini kayak gitu. Nah, ini ada 4 komponen work-life balance gitu ya. Dari time, kemudian Oke. engagement, kemudian ada satisfaction, ada energi. Jadi kalau kita bicara tentang seimbang, seimbangnya itu ada 4 komponen yang berbeda. Jadi ada keseimbangan terkait waktu, jadi pengalokasian waktunya seberapa sih, seberapa yang mau dialokasikan ke ke kehidupan personal, seberapa waktu atau jam mungkin yang akan dialokasikan ke kehidupan pribadi, kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi itu berapa jumlah waktunya gitu. Nah, ada juga komponen engagement atau keterlibatan. Jadi tadi meskipun pengalokasian waktunya sudah ada, tapi ternyata harus ada keterlibatannya juga nih. Kan eh, kalau misalnya kita sudah mengeset waktu 8 jam untuk bekerja, 8 jam pribadi, misalnya gitu ya. Nah, tapi ternyata keterlibatannya enggak seimbang nih. Jadi misalnya kita bisa saja waktu di kerjaan ternyata masih mikirin pekerjaan rumah. Sebaliknya, kalau di rumah masih bawa pulang kerjaan dan sebagainya. Jadi keterlibatannya juga enggak seimbang. Nah, kemudian satisfaction. Jadi selain time management juga kepuasan yang eh, dimiliki, diraih gitu ya dari work-life balance ini juga penting. Jadi berapa puas sih individu kalau atau seseorang itu kalau di dalam pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Nah, kemudian yang keempat ini energi. Seperti tadi ya, mungkin kan kalau misalnya bekerja tapi masih memikirkan urusan di rumah kan tentunya energinya juga nggak maksimal yang akan dikeluarkan. Sebaliknya kalau misalnya di rumah lagi ngurus anak, kemudian si kerjaan ini ada yang belum selesai, kita terpikirkan atau malah terbelah fokusnya seperti itu. Oke, jadi kuncinya itu nggak memprioritaskan apa sih yang ada di jadwal gitu ya, tapi untuk memang untuk menjadwalkan hal-hal yang menjadi prioritas. Jadi emang harus disusun jadwalnya sesuai prioritas karena kalau mungkin kalau pekerjaan itu ya nggak ada habisnya meskipun jam kerjanya misalnya dari jam 8 sampai jam 5 sore, tapi bekerja itu secara kontinu ya berkelanjutan. Jadi kalau mau menuruti pekerjaan terus atau mungkin kehidupan pribadi juga sama itu kalau kita turuti terus tidak akan ada habisnya mungkin kayak gitu istilahnya. Oke, nah makanya untuk terkait work life balance ini ada dua hal gitu ya yang penting untuk di- ditinjau gitu. Yang pertama itu karena kehidupan personal dan juga profesional makanya personal well-being dan juga professional fulfillment. Nah, kenapa sih dua hal ini penting ditinjau untuk work-life balance? Karena kan kalau dari sisi personal kita kan harus memikirkan kesejahteraan secara individu gitu ya. Kesejahteraan itu baik kesehatan, kemudian kesejahteraan terkait dengan emosional juga, sosial juga supaya menjadi balance. Jadi eh, ini kalau dilihat dari WHO sendiri, sehat itu nggak hanya fisiknya saja, tapi mental dan sosial juga harus sehat. Jadi kita harus bisa berfungsi secara eh, keseluruhan gitu ya, baik secara mental, kemudian fisik, kemudian sosial juga. Kenapa? Karena kalau terkait dengan work-life balance nih ya, kalau work-life balance tidak tercapai, tadi bisa menimbulkan stres. Stres kalau dari sisi mentalnya. Nah, sedangkan kalau kita bisa mencapai work-life balance, kalau work-life balance itu tercapai, itu kita bisa lebih efektif berfungsi sebagai manusia. Nah,
Tapi di sisi lain juga harus ada professional fulfillment yang tercapai. Jadi kalau di sini istilahnya life is work atau work is life sih. Jadi kita hidup itu untuk bekerja atau ya pekerjaan itu memang bagian dari hidup. Eh, Kita memang bekerja untuk mendapatkan uang gitu ya, mendapatkan pemasukan untuk kehidupan pribadi. Tapi apakah hidup itu memang seluruhnya untuk bekerja? Tentu saja kan tidak. Nah, maka dari itu meski pekerjaan penting, tapi kita juga harus memikirkan tadi personal well-being, tetap memikirkan personal well-being-nya juga gitu ya, supaya di kerjaannya juga maksimal. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri, kita sebagai individu secara personal juga ingin kita itu bermanfaat gitu ya, berdaya gitu, istilahnya berdaya. Jadi meskipun eh, bekerja itu capek, tentu kan kita butuh untuk mengeksplor diri kita, mengembangkan diri kita supaya kita itu bisa bermanfaat lah, bermanfaat paling tidak untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jadi memang penting bagi kita untuk merasa puas gitu ya, merasa fulfill dengan kerjaan kita dan juga memiliki wadah untuk berkembang, berdaya seperti itu. Nah, ini juga bagian dari work-life balance. Nah, tapi untuk mencapai work-life balance, kita ada challenge-nya juga nih. Mungkin saya ingin mendengarkan dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian terkait challenge yang dihadapi untuk mencapai work-life balance. Oke, nah tadi kan sudah ada beberapa rekan-rekan yang mengirim chat nih. Ada beberapa rekan yang mengirim chat. Tadi kalau dilihat dari skala work-life balance-nya ya, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 4. Mungkin bisa di-sharing nih. Kalau yang 2 itu kenapa, kemudian 5, 4 itu kenapa? Apa sih challenge-nya mencapai work-life balance? Kalau 2 tadi kan sudah mendekati nol ya, sudah mendekati tercapai gitu. Nah, mungkin kalau dari teman-teman yang lain, mungkin seperti ini kondisinya bagaimana dan challenge-nya apa sih mencapai work-life balance itu? Mungkin ada yang ingin open mic. Dari tadi saya belum dengar suaranya nih. Oke. Ini tadi Bu Dede mungkin atau Ibu Devi ingin open mic, ingin sharing mungkin. Ini juga ada bapak-bapak lain seperti Pak Diboyo, Pak Irwan juga. Boleh Pak kalau mau sharing nih, apa sih challenge atau tantangan mencapai work-life balance gitu? Ada yang akan sharing? Oke, belum ya sepertinya. Mungkin kalau belum ada, saya tanya lagi nih ke Bu Dinda mungkin. Kalau Bu Dinda sendiri apa tantangannya mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan? Mungkin untuk tantangannya kadang tadi ya dari prioritas tadi, tapi suka keasikan gitu dari apa yang lagi dikerjain. Misalnya dari kerjaan gitu ya lagi kerja, ada deadline, jadinya wah lupa Hmm, waktu nih, hmm, jadinya hmm, hmm, ya udah deh buat me time yang nggak hmm, ada, buat keluarga juga berkurang. hmm. Mungkin seperti itu. Seperti yang ini nih disampaikan sama Bapak Eko di pesan Zoom. Oke. Bu Hmm, Resi, jadi terkadang asik dengan kesibukan di hmm, luar lingkungan keluarga atau pekerjaan dan hmm, lain-lain. hmm, Jadi cenderung hmm. membentuk internal konflik Oke. bagi diri sendiri gitu. Jadi memang ada konflik gitu Mhm. ya. Tadi karena tanggung jawab pekerjaan juga, jadi keasikan kerja juga nih nggak. Jadi lupa waktu juga gitu. Oke, oke, baik. Terima kasih Bu Dida. Yang lain mungkin akan ada yang ingin menyampaikan. Oke, nah memang tantangannya berbeda ya. Banyak juga dari sisi, baik itu dari sisi pekerjaan atau dari sisi personal juga tentunya ada tantangan sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi, eh, oke, kalau dilihat dari sisi pekerjaan nih, tadi seperti yang disebutkan Bu Dinda dan juga Pak Eko tadi ya.
waktu kerja yang panjang. Jadi eh, jam kerjanya itu panjang dan tadi seperti yang sudah didiskusikan di awal itu banyak lemburnya. Jadi kita jadi nggak inget waktu. Tentunya kalau jam kerjanya panjang, semakin susah nih mengelola waktunya, mengatur waktunya supaya bisa menyempatkan waktu untuk keluarga, untuk me time, untuk diri sendiri, bahkan kayak gitu ya. Nah, ini waktu yang kerja yang panjang ini tentunya menjadi tantangan bagi kita juga gitu. Nah, selanjutnya, tekanan dan tuntutan pekerjaan. Tekanan dan tuntutan pekerjaan ini tadi juga sempat disebutkan ada deadline. Jadi deadline-nya mepet. Gimana lagi kalau nggak dikerjakan gitu kan? Karena kan urusannya dengan tanggung jawab juga gitu. Tanggung jawab dengan pekerjaan. Nah, meskipun sudah di luar jam kerja, tapi gimana lagi tanggung jawab pekerjaan yang harus ada tanggung jawab pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Memang harus diselesaikan kayak gitu. Nah, ini juga tantangan dan tuntutan pekerjaan yang tinggi ini selain menyebabkan tidak tercapainya work-life balance, semakin ini juga ya, semakin menimbulkan stres, mungkin jadi burnout juga, bahkan sampai anxiety gitu. Wah, tuntutannya banyak nih, jadi bingung nih ngelola atau ngatur waktunya gimana gitu. Nah, yang ketiga nih kurangnya dukungan dari organisasi. Jadi, eh, pijakan dari organisasi kan berbeda-beda ya. Ada organisasi yang memang sudah aware dengan work-life balance, aware kalau ya individu itu punya kehidupan pribadi juga di luar pekerjaan. Makanya memvokasi yang baru, kemudian dari misalnya kalau ada perubahan restrukturisasi organisasi, misalnya ada eh, perpindahan jabatan, perpindahan posisi, kayak gitu ya. Itu kan tentunya akan menjadi tantangan baru juga bagi tercapainya work-life balance. Nah, ini nih yang sering kita hadapi sekarang, teknologi dan ketersediaan 24/7. Jadi, semakin ke sini teknologi itu tentunya semakin modern gitu ya. Semakin mudah kita untuk diakses, semakin mudah kita untuk mengakses teknologi. Seperti contohnya sekarang WhatsApp saja itu kan eh, selain penggunaan untuk pribadi, digunakan juga untuk kerjaan ada nih grup-grup WhatsApp atau untuk kontak dengan rekan kerja atasan juga menggunakan WhatsApp. Nah, meskipun itu akan mempermudah kita dalam bekerja, tapi hal ini juga ada negatifnya karena kita jadi kabur nih batasan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi itu kayak gimana. Soalnya buka WhatsApp, udah chat dari rekan kerja padahal weekend seperti itu misalnya. Nah, itu menjadi tantangan juga. Nah, kalau ini tantangan terkait pekerjaan, tantangan yang mungkin muncul di lingkup dikarenakan pekerjaan, ada juga yang dari sisi individunya. Nah, misalnya komitmen terkait dengan keluarga dan sosial juga. Jadi, mungkin untuk orang tua gitu ya, khususnya orang tua yang memiliki anak, itu kan tentunya punya tanggung jawab atau komitmen dengan keluarga gitu ya. Mungkin eh, kalau anaknya masih bayi, masih sekolah, dan lain-lain, itu kan kita ada komitmen di situ. Nah, itu mungkin juga menjadi tantangan kita untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi gitu. Nah, selanjutnya keterampilan mengelola waktu, keterampilan manajemen waktunya. Nah, ini juga menjadi hal yang penting bagi kita untuk menentukan prioritas tadi. Jadi, gimana sih mengelola atau manajemen waktu secara efektif supaya tadi baik komponen energi, keterlibatan, kemudian waktunya dan kepuasannya itu seimbang. Itu gimana caranya mengelola prioritas, mengelola waktunya gitu ya. Oke, nah selanjutnya perasaan bersalah atau stigma. Perasaan bersalah nih tadi seperti yang disebutkan Bapak Ibu juga ada terkait dengan
eh waduh, nggak ada waktu untuk me time, nggak ada waktu untuk diri sendiri, bahkan mungkin main HP atau cek-cek sosmed, nggak ada waktu untuk itu karena ada tanggung jawab terkait pekerjaan, khususnya kalau di budaya atau di lingkungan yang eh, menuntut kita untuk bekerja keras gitu ya. Jadi mungkin kita kalau laki-laki sebagai kepala keluarga tentunya tuntutannya lebih tinggi gitu kalau di Indonesia sendiri untuk bekerja keras. Nah, itu juga bisa mempengaruhi tercapainya work-life balance kan. Mau istirahat sedikit kok nggak enak sih, merasa bersalah gitu. Nah, selanjutnya masalah kesehatan juga. Jadi tadi tidak tercapainya work-life balance bisa berdampak kepada kesehatan yang menurun, kesehatan yang jadi stres juga, kesehatan mental juga. Nah, sebaliknya kalau kesehatannya nggak baik, kita sedang sakit tentunya akan menghambat juga untuk mencapai work-life balance dari diri kita sendiri, kayak gitu ya. Jadi memang saling berkaitan juga sebenarnya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke strategi untuk mencapai work-life balance nih. Oke, jadi strategi-strategi atau kira-kira langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan, yang bisa mungkin Bapak Ibu terapkan, atau mungkin bahkan sudah ada yang diterapkan untuk bisa mencapai work-life balance gitu ya. Nah, ini ada beberapa strategi nih. Mungkin yang pertama ini setting boundaries, jadi menerapkan batasan. Nah, untuk menerapkan batasan ini tentunya tidak mudah gitu ya, karena memang tadi kita satu harus ada tuntutan untuk tanggung jawab di pekerjaan, tapi tidak bisa dipungkiri kita ada kehidupan pribadi di luar pekerjaan juga. Jadi yang harus dilakukan setting boundaries ini menerapkan batasan yang jelas gitu antara kehidupan pribadi dan pekerjaan itu seperti apa. Seperti contoh kecilnya saja menetapkan batasan waktu yang jelas gitu ya. Oh, saya bekerja jam 8 sampai jam 5 sore. Di luar itu saya ada urusan dengan keluarga. Jadi saya harus membuat batasan itu. Jadi memang harus dibuat batasan yang jelas supaya nggak terganggu gitu work-life balance-nya. Kemudian, nah yang kedua ini learn how to say no. Jadi di budaya di Indonesia sendiri kan mungkin kalau kita lihat di apa ya, di meme-meme itu kan kalau ada arahan gitu kan kita bilang baik Pak, siap Pak gitu kan. Nah, learn how to say no ini terutama di budaya di Indonesia itu penting dan perlu untuk dilatih. Kenapa? Supaya kita nggak overwork juga. Jadi kita bisa mengkomunikasikan eh, kenapa sih kita mm, nggak bisa mengerjakan itu tentunya dengan alasan, dengan reason yang jelas, bisa diterima dan bisa dipahami juga gitu ya. Kayak gitu. Nah, yang ketiga tadi time management. Jadi pengelolaan waktu yang efektif, yang jelas gitu. Jadi kita diharapkan untuk bisa mengeset prioritas masing-masing. Batasan waktunya juga jelas, kemudian deadline-nya juga jelas, kemudian supaya antara waktu yang diberikan kepada kita bisa kita kelola dengan baik dan bisa dengan efektif kita gunakan juga kayak gitu. Jadi misalnya kita terkait time management ini buat to-do list setiap harinya seperti apa, atau to-do list mingguan seperti apa. Apa sih yang kira-kira target pekerjaan yang harus dicapai setiap minggu itu seperti apa, atau setiap hari harus menyelesaikan pekerjaan apa saja, mana yang lebih prioritas dari yang lain. Nah, itu bisa dilakukan supaya tadi bisa mencapai work-life balance. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada terkait dengan self-care nih. Terkait self-care ada eat healthy, kemudian enough sleep, tidur yang cukup, kemudian working out, kemudian mindfulness. Nah, kalau tadi kita bahas self-care gitu ya, self-care itu kan merawat diri. Apakah merawat diri itu harus yang ke salon kah? Kayak gitu kalau untuk ibu-ibu atau wanita tentu saja itu termasuk. Ke salon itu termasuk self care, tapi yang utama tentunya adalah kebutuhan tubuh kita, kebutuhan pribadi kita gitu ya. Seperti
makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, kemudian working out, dan mindfulness ini untuk mengelola stres. Nah, kenapa kita harus memenuhi kebutuhan pribadi kita dulu, kebutuhan yang primer gitu ya istilahnya, seperti makan makanan yang sehat dan lain-lain. Ini karena kalau kebutuhan primernya tidak terpenuhi, gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan yang lain kayak gitu. Nah, kita jadi tadi meskipun pekerjaannya banyak, jangan juga sampai lupa makan tepat waktu karena dampaknya juga bisa berkepanjangan gitu ya. Kemudian tidur yang cukup. Nah, kita meskipun tadi self care itu bisa untuk rekreasi, kemudian bisa untuk main game, untuk mungkin yang laki-laki kan suka main game ya, melakukan hobi-hobi lainnya. Nah, tapi tentu saja kita harus lebih mengutamakan tidur yang cukup. Kalau mungkin di usia 25 ke atas itu 6 sampai 7 jam gitu ya satu hari. Jangan sampai tidurnya kurang dari itu hanya karena kita memprioritaskan main game atau misalnya ya self care, cek-cek sosmed atau cek-cek misalnya Instagram gitu ya, Instagram atau Facebook. Tapi jangan sampai kelewatan waktunya. Jadi kita eh, sudah waktunya tidur nih, sudah di kasur, tapi keterusan scroll sosmed sampai pagi. Jadi begadang juga, meskipun itu untuk pribadi. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan nih ngeset alarmnya nih. Misalnya jam 11 harus tidur dan HP-nya dijauhkan ya, dijauhkan gitu. Jadi biar enggak, biar tetap seimbang kayak gitu. Nah, kemudian working out ini juga penting untuk self care karena kan misalnya saja bapak dan ibu ini seperti saya gitu ya, kalau kerja kan di depan laptop terus nih. Di depan laptop bisa dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, tentu saja itu duduk ya selama kurang lebih 8 jam itu duduk. Tentunya kita juga butuh tubuh kita juga butuh untuk bergerak gitu. Jadi minimal satu hari itu ada 15 menit kah sampai 30 menit kah untuk workout. Nah, mungkin kalau untuk yang waktunya terbatas mungkin bisa diakali dengan naik turun tangga gitu ya. Naik turun tangga. Nah, tadi eat healthy ini juga termasuk minum air putih nih. Mungkin Bapak Ibu juga sering lupa ya, keasikan kerja jadinya kurang minum itu juga bisa mengakibatkan seperti dehidrasi dan yang lainnya juga kayak gitu. Nah, yang ketujuh ada self care juga ini terkait dengan mindfulness. Mindfulness ini lebih ke em, mengelola stres gitu ya, relaksasi, tenang dengan diri sendiri. Nah, mindfulness ini bisa juga kalau untuk yang Islam untuk apa ya menenangkan pikiran gitu kan, itu bisa juga dengan sholat. Nah, sholat itu kan eh, sekitar mungkin 5 sampai 10 menit gitu ya. Dengan sholat ini kita bisa lebih tenang gitu. Jadi dengan di tengah hiruk pikuk pekerjaan kita bisa lebih fokus gitu setelah sholat, makan, istirahat tadi di jam istirahat. Setelah itu kita bisa kembali fokus lagi bekerja seperti itu. Kenapa? Karena memang stres ini perlu dikelola supaya tidak berdampak ke hal yang lain. Oke, nah yang selanjutnya ini kalau tadi terkait dengan kerjaan, kemudian self-care, yang ke-8 ini terkait dengan building supportive network. Jadi eh, kita cari nih, baik itu di lingkungan kerjaan ataupun di lingkungan pribadi kita, dengan keluarga, pasangan, suami, istri, seperti itu, atau dengan ya teman-teman bermain, teman-teman di pekerjaan juga bisa kita membangun hubungan yang suportif gitu ya. Jadi tentunya kalau di pekerjaan stres itu kan mungkin ada yang perlu diceritakan. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan bisa mencari lingkungan yang suportif untuk mendengarkan mungkin. Kemudian, jadi waktu kita cerita nih, nggak malah bilang, ah, kamu mah masih enak kayak gitu, aku kayak gini. Nah, mungkin bisa dicari juga lingkungan yang suportif supaya mendukung work-life balance tadi tercapai. Karena tentunya
manusia juga makhluk sosial yang butuh apa ya? Butuh terkoneksi dengan lingkungan luarnya juga gitu. Nah, yang terakhir ini ada teknologi use. Jadi penggunaan teknologi ya, karena kan di era digital seperti sekarang kita juga tidak bisa jauh nih dari teknologi, tapi kita juga nggak boleh bergantung ke teknologi. Seperti tadi kita harus mengelola, pinter-pinter mengelola gimana caranya supaya penggunaan teknologi ini tidak over, jadi malah berdampak bagi kita. Nah, jadi yang bisa dilakukan terkait dengan penggunaan teknologi ini, misalnya saja mengeset alarm berapa lama sih maksimal saya berada di media sosial, berapa lama saya bisa main HP gitu ya. Jadi biar enggak keterusan kayak gitu. Nah, kalau dari 1 sampai 9 ada setting boundaries, learn how to say no, time management, kemudian eat healthy, enough sleep, working out, mindfulness, building network support, teknologi use. Saya ingin tanya lagi nih, kira-kira yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian yang mana? Mungkin bisa open mic juga, bisa melalui chat juga nggak apa-apa. Oke, bisa dituliskan dibaca dulu kira-kira mana ya yang saya sudah lakukan. Mungkin bisa ditulis di kolom chat juga gitu. Nah, saya baru membaca nih terkait tantangan mencapai work-life balance menurut saya seperti dari Bu Dede ya, tekanan pekerjaan yang tinggi, iya, kemudian akses ke dukungan atau sumber daya yang diperlukan untuk mencapai work-life balance, seperti dukungan dari atasan atau fleksibilitas dalam jam kerja. Oke, nah itu jadi mungkin tantangan tersendiri ya bagi Bu Dede untuk mencapai work-life balance. Kemudian ada dari Pak Digoyo, role pekerjaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan dengan beberapa tim yang di-manage dengan jam kerja berbeda-beda. Oke, sehingga secara tidak langsung selalu memikirkan bersinggungan dengan pekerjaan saat di proporsi pembagian waktu lainnya. Nah, ini juga untuk pencapaian work-life balance ini juga bisa dipengaruhi hal ini ya, karena kan kebijakan organisasi terkait dengan waktu itu berbeda-beda. Jadi ya tadi kalau misalnya di bidang jasa layanan yang fokusnya memberikan layanan, tentunya tantangannya semakin tinggi lagi karena batasan waktunya tadi kalau dari Pak Widoyo yang kabur gitu, yang nggak jelas ini harusnya kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Oke. Nah, Pak Didoyo atau Bu Dede mungkin saat ini yang sudah diterapkan nomor berapa aja sih terkait dengan strategi untuk mencapai work-life balance ini ya? Mungkin bisa dituliskan Bapak Ibu yang lain juga. Ini ada Pak Michael, Bu Linda, Bu Husna, kemudian Bu Natalia tadi sedang kerja, Bapak Erbang, Bu Kumala juga Bu Dede nih. Mungkin ada yang bersedia untuk open mic gitu, atau silahkan dituliskan di kolom komentar juga tidak apa-apa. Memang strategi ini bisa penerapannya berbeda-beda juga ya untuk diterapkan di kehidupan kita karena kan tergantung kita butuh yang mana. Tapi tentunya kalau misalnya keseluruhannya diterapkan akan lebih baik gitu untuk kita. Oke, ada yang ingin berpendapat mungkin untuk berdiskusi juga gitu. Oke, oke kalau Pak Dijoyo nih dari Pak Dijoyo sudah menulis di kolom komen ada mencoba set boundary, enough sleep, dan penggunaan teknologi ya. Nah, memang mungkin tadi yang Pak Widoyo jelaskan atau ceritakan di atas tuh terkait dengan using teknologi karena mungkin di bidang jasa jadi lebih harus di manage-nya lebih keras lagi terkait dengan
penggunaan teknologi ya. Nah, kalau dari Pak Eko nih ada nomor satu, setting boundaries, tiga, time management, kemudian eat healthy juga, kemudian working out, 8, ini building network, dan juga teknologi youth sama seperti tadi. Nah, working out ini juga bisa, mungkin ada Bapak Ibu yang working out ini hobi juga ya, hobi di kehidupan gitu. Jadi selain bergerak bagus untuk fisik juga bisa untuk menyalurkan hobi juga gitu. Kemudian ada lagi Natalia Putri ini time management sudah dilakukan, kemudian makan makanan yang sehat gitu ya, eat healthy, enough sleep, mindfulness, dan juga building network. Nah, terkait dengan mindfulness ini, mungkin selain sholat atau eh, mungkin kalau lebih ke yang muslim gitu ya, sholat itu juga bisa menyempatkan 5 sampai 10 menit di waktu istirahat atau waktu istirahat jam kerja atau setelah pulang kerja itu untuk meditasi itu juga bisa dilakukan. Oke, nah mungkin kita lanjut. Nah, kalau tadi terkait dengan individu ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh individu untuk mencapai work-life balance? Tadi ada beragam juga jawabannya. Nah, tapi tentunya work-life balance ini juga perlu diimbangi dengan pengimplementasian di lingkup organisasi. Karena kan nggak semua hal kita bisa atasi sendiri gitu ya. Bisa eh, ada juga yang itu kapasitasnya organisasi untuk me, apa ya, untuk yang membantu karyawannya mencapai work-life balance. Jadi ada kapasitas organisasi juga di situ. Seperti yang pertama ini supportive organizational culture. Jadi budaya organisasi yang memang mendukung tercapainya work-life balance. Termasuk ini adalah seperti peran pemimpin ya, seperti peran pemimpin yang mendorong terjadinya work-life balance, kemudian kebijakan-kebijakan, berbagai kebijakan yang memang itu suportif atau mendukung work-life balance. Seperti tadi kalau di awal disebutkan kerjaan jam kerja yang fleksibel juga gitu. Kemudian ada employee well-being programs. Jadi dari sisi organisasi sendiri bisa memberikan berbagai program yang bisa mendukung tercapainya work-life balance. Contohnya terkait dengan eh, dukungan eh, program kesehatan gitu ya, adanya medical check up mungkin setiap tahun, kemudian ada klinik yang diberikan oleh organisasi, di mana kalau si karyawan sakit bisa datang ke klinik itu, kemudian ada juga terkait tadi kesehatan fisik, kesehatan mental juga bisa ada programnya. Jadi mungkin eh, kalau Bapak Ibu tahu juga ada perusahaan yang memang menyediakan psikolog nih, psikolog internal gitu ya, untuk ya sebagai tempat curhat bagi karyawan apabila ada masalah, baik itu masalah di pekerjaan atau pribadi. Jadi supaya hal itu enggak berdampak negatif bagi si karyawan sehingga nantinya kerjaannya juga semakin baik gitu. Nah, kemudian ada terkait dengan finansial, program terkait finansial gitu ya, seperti kalau untuk Bapak Ibu yang sudah akan pensiun, dibekali nih dengan caranya gimana sih mengelola uang supaya di masa tua juga ada keseimbangan nih gitu. Kemudian selain itu juga ada berbagai program internal seperti misalnya eh, training atau team building, ya itu kan akan membangun suatu wadah bagi sesama karyawan untuk bisa mendukung atau mensupport satu sama lain. Kemudian ada juga program terkait dengan kesejahteraan karyawan ini, program ini ya, pemberian pemberian reward yang sesuai. Jadi bekerjanya seberapa ya rewardnya ya yang sesuai gitu. Jadi itu bisa mendorong tercapainya work-life balance juga. Nah, yang ketiga ini ada flexible work arrangement. Ini mungkin
masuknya ke budaya organisasi atau kebijakan organisasi juga ya. Jadi kebijakan organisasi yang bisa mendorong gimana sih kita bisa mengatur waktu sendiri, kita bisa mengelola waktu sendiri seberapa. Mungkin waktunya sama-sama 8 jam, tapi bisa fleksibel bagi karyawan untuk mengelola. Jadi tanggung jawab atau kendalinya ada di karyawan nih. Saya akan mengerjakan 8 jam, tapi saya memiliki kendali untuk mengatur gimana sih 8 jam itu akan bisa saya gunakan. Kayak gitu, itu akan lebih mudah ya, lebih mudah bagi karyawan untuk bisa mengelola work-life balance karena yang pegang kendali tadi karyawan. Nah, kemudian terakhir tetap ada evaluation dan adjustment juga. Jadi meskipun tadi si perusahaan sudah memberikan berbagai macam kebijakan, tentunya perlu dievaluasi lagi yang mana sih yang bisa diterapkan, yang mana yang nggak bisa, apa yang masih perlu ditambah dari kebijakan itu, apa yang perlu dikurangi. Kemudian disesuaikan lagi dengan umpan balik dari karyawan, feedback dari karyawan, oh karyawan butuhnya ini, perusahaan bisa nggak ngasih gitu, supaya work-life balance tercapai, yang nantinya produktivitas dan performanya juga bisa tercapai. Nah, jadi memang work-life balance ini kompleks gitu ya. Meskipun si individunya bisa mengupayakan tercapainya work-life balance dengan beberapa strategi tadi, tapi tentunya perlu juga didukung oleh organisasi atau wadah yang memang mendukung juga work-life balance tercapai. Oke, nah ini hasil survei juga yang dilakukan oleh SIP gitu. SIP ini melakukan survei di Asia Tenggara khususnya, tapi kalau di Indonesia sendiri gitu ya, ternyata dari hasil survei 43% itu karyawan menganggap kalau work-life balance itu merupakan hal yang utama untuk memilih pekerjaan. Itu lebih tinggi 1% gitu ya dibandingkan jenjang karir ke depannya dalam memilih pekerjaan. Jadi eh, seseorang itu kalau dari hasil survei ini, seseorang kalau memilih kerjaan, mungkin mencari pekerjaan baru atau orang yang baru bekerja mencari pekerjaan, itu ternyata work-life balance itu penting loh untuk diterapkan untuk menarik si karyawan atau calon karyawan itu mendaftar di perusahaan itu gitu. Jadi mungkin tadi untuk organisasi-organisasi, mungkin Bapak Ibu di sini ada juga yang berperan sebagai apa ya, atasan di organisasi, mungkin bisa menerapkan work-life balance supaya berdampak positif juga nih bagi perusahaan. Nah, selanjutnya mungkin ini lebih ke sharing gitu ya tentang beberapa perusahaan yang sudah menerapkan kebijakan terkait work-life balance yang sudah berhasil gitu. Ini contohnya ada Telkom, sini ada logo Telkom, kemudian Tokopedia, Unilever, Gojek. Nah, kalau dari Telkom dan Unilever sendiri itu kan perusahaan yang sudah lama berdiri ya. Memang perusahaan kalau Telkom sendiri sudah dari lama gitu. Nah, sedangkan kalau Gojek dan Tokopedia ini kan perusahaan yang baru ya, perusahaan yang memang banyak karyawan yang milenial, Gen Z, jadi banyak karyawan yang muda-muda juga. Jadi si Gojek dan Tokopedia ini memang ada inisiatif lebih untuk eh, gimana caranya supaya lingkungan kerjanya ini mendukung terciptanya work-life balance. Nah, jadi dari keempat contoh perusahaan ini, mungkin ada juga perusahaan lain yang di luar sana gitu ya, ini bisa sukses menerapkan work-life balance seperti terkait dengan fleksibilitas waktu kerja, seperti masih adanya uh, work from home atau work from anywhere. Jadi di Gojek, Tokopedia itu khususnya masih ada program work from anywhere gitu ya bahkan. Jadi bisa nih kerja sambil liburan ke Bali, tapi yang penting kan pekerjaannya tetap selesai gitu kan. Jadi fleksibilitas waktu kerjanya juga lebih tinggi gitu dibandingkan perusahaan lain. Nah, selanjutnya ada program terkait dengan kesejahteraan karyawan. Program kesejahteraan karyawan ini contohnya saja salah satunya terkait dengan cuti gitu ya. Jadi eh, kalau misalnya ibu hamil cutinya berapa lama sih? Kemudian bapak-bapak yang punya newborn juga ada kebijakannya cutinya berapa lama gitu. Kemudian
ada fasilitas kesehatan dan juga fasilitas rekreasi. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu juga pernah lihat gitu ya di Unilever, Gojek, Tokopedia ini sudah ada fasilitas rekreasi seperti permainan gitu ya. Jadi di waktu istirahat bisa digunakan untuk main game. Mungkin kalau di yang di luar negeri Google itu bahkan ada tempat untuk nap, jadi tempat untuk tidur siang gitu. Jadi nanti setelah tidur siang bisa lebih fokus kerjanya kayak gitu. Kemudian fasilitas kesehatan juga di Unilever, Gojek dan lain-lain ini ada tempat gymnya Bapak Ibu. Jadi setelah pulang kerja nih, setelah capek kerja nanti setelah kerja bisa digunakan untuk nge-gym dulu sebelum pulang gitu. Jadi bisa balance juga. Kemudian dukungan keluarga seperti contohnya cuti melahirkan tadi. Kemudian yang terakhir itu ada dukungan pengembangan untuk karyawan. Nah, ini bisa juga pemberian pelatihan atau kalau misalnya seperti Unilever gitu ya, ada program yang mengirim karyawannya ke luar negeri, seperti itu untuk pertukaran informasi atau benchmarking gitu ya. Jadi, oh kalau di luar itu gimana sih? Apa sih yang bisa diterapkan di Indonesia? Itu kan tentunya sebagai penghargaan atau reward tersendiri juga bagi karyawan kayak gitu. Nah, kalau tadi perusahaannya apa saja, nah kalau sekarang mungkin ini dari hasil pencarian saya gitu ya, ada beberapa tokoh nih atau beberapa orang yang ini mungkin lebih subjektif tapi bisa dijadikan contoh juga ya, orang yang sudah menerapkan work-life balance gitu. Jadi antara kehidupan pekerjaan, kehidupan pribadi dan keluarga itu seimbang. Kemudian ada ini di kanan bawah ini Dian Sastro. Nah ini juga eh, meskipun sibuk masih sempat olahraga. Kemudian ada di sini ada Ibu Susi juga. Kemudian Rieke Diah Pitaloka ini politisi. Nah mungkin kalau Najwa Shihab gitu ya yang kita sering lihat di mana-mana di televisi di YouTube itu kan jadwalnya padat sekali ya. Tapi kalau kita lihat juga, kita misalnya di Instagramnya itu Najwa Shihab tuh dia tetap mengutamakan kehidupan pribadinya dengan keluarganya selain dengan pekerjaan gitu ya. Oke, nah mungkin sampai sini ada yang ingin sharing, ingin bertanya dulu, ada yang komen juga, saya coba cek. Oke, mungkin ada yang tanya nih dari Ibu Hosna Solihah. Kak, bagaimana kalau pimpinan itu merasa kita tidak loyal ketika kita melakukan work-life balance? Nah, mungkin kalau boleh Ibu Husna boleh sharing nih. Apa sih yang dilakukan kenapa pimpinan menganggap kita tidak loyal? Waktu itu mungkin contoh konkretnya gitu ya. Waktu itu Ibu Husna melakukan apa? Kenapa bisa pimpinan merasa tidak loyal? Waktu itu kayak kan jam pulangnya tuh jam setengah lima ya. Nah, Mm-mm. saya tuh kan ada anak kecil yang saya titipkan di daycare. Mm, Nah, oke. perjalanan ke rumah tuh cukup jauh. Jadi maksudnya saya mau pulang tenggo nih kayak Mm-mm. gitu. Tapi kok pimpinan tuh nggak suka kalau misalnya ada Mm-mm. stafnya yang Mm-mm. pulang tenggo gitu, Mm-mm. tanpa melihat kayak oh ini punya anak kecil atau apa. Mm-mm. Padahal tuh pimpinan tuh sama-sama perempuan gitu. Kan saya perempuan, pimpinan perempuan, tapi kok kayak gitu. Terus itu HP itu nggak Mm-mm. boleh mati juga. Pokoknya harus selalu standby kayak gitu. Jadi itu kayak merasa nggak boleh ya kayak gitu. Kita tuh harus loyal sama Mm-mm. kerjaan Mm-mm. kayak gitu. Mm-mm. Itu aja. Oke, oke, terima kasih. Makasih. Terima kasih Bu Husna sharingnya. Nah, ini eh, sebenarnya hal yang ini ya, yang jadi concern juga ya bagi ibu-ibu yang bekerja, terutama yang memiliki anak gitu. Tentunya kan di luar pekerjaan, tentunya ada anak yang harus dirawat seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya, gimana kalau pimpinan merasa kita nggak loyal nih dalam melakukan work-life balance? Nah, mungkin kalau dari sisi saya sendiri, pimpinan kan memiliki mindsetnya sendiri gitu ya. Kita nggak tahu juga mindset pimpinan itu seperti apa. Nah, tapi itu kan hal yang nggak bisa dikontrol ya terkait dengan pimpinan.
menganggapnya, loh kok eh, udah kok masih jam segini udah pulang, mungkin pimpinan nganggapnya gitu kan. Tapi sebagai kita sebagai ibu juga ada kebutuhan lain. Nah, mungkin yang bisa dilakukan, yang bisa kita kontrol itu ya diri kita sendiri gitu. Seperti misal yang bisa kita lakukan menjelaskan kepada pimpinan kenapa hal ini, kenapa kita harus pulang cepat kayak gitu supaya nanti pimpinannya bisa lebih paham gitu. Karena kan kita nggak bisa memaksakan si mindset dari pimpinan juga gitu ya terkait dengan keloyalan ini. Nah, nantinya kalau kalau dari Ibu Husna sendiri sudah menyampaikan hal tersebut kan harapannya dari pimpinan sendiri bisa lebih memahami nih, oh ternyata Ibu Husna ada kebutuhan lain di luar pekerjaan kayak gitu. Jadi memang harus ada tadi komunikasi lagi sih, komunikasi terkait dengan ekspektasinya seperti apa, karena kan ya mustahil gitu. Kita memang kerja yang ada tanggung jawab, tapi kan kita nggak bisa se- kalau sudah di luar jam kerja tentunya ya khususnya itu kan tidak bisa juga untuk me- memprioritaskan pekerjaan terus gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan tadi mengkomunikasikan ekspektasi yang dimiliki seperti apa supaya harapannya ya pimpinan lebih paham kayak gitu. Kayak gitu Ibu. Nah, mungkin ada yang didiskusikan lagi. Oke, memang bisa dipahami juga ya, karena kan ya tidak bisa dipungkiri kita memiliki eh, prioritas lain di luar pekerjaan juga gitu. Oke, nah mungkin kurang lebih untuk bahasannya sampai di sini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan, mungkin bisa sharing juga sejauh ini seperti apa sih work-life balance tercapainya, sudah tercapai belum seperti itu. Memang untuk mencapai work-life balance ini ada banyak tantangan juga ya, baik itu tantangan dari orang lain yang ya nggak bisa kita kontrol, eh, maupun yang apa sih yang bisa kita usahakan bagi diri kita gitu. Nah, kalau mungkin nggak ada yang komen juga ya, belum ada yang komen. Ini saya ada apa ya? Saya pernah membaca artikel buku gitu ya terkait dengan ikigai ini. Jadi ikigai ini what makes your life worth living gitu. Jadi apa sih yang buat hidup kita itu bermakna gitu. Nah, ini ikigai ini bentuknya diagram. Bentuknya diagram seperti ini. Jadi ikigai itu di tengah, kemudian di sini ada what you love, apa yang kamu sukai, what the world need, apa yang dibutuhkan oleh dunia gitu, apa yang dibutuhkan sebetulnya, kemudian what can you be paid for. Jadi kita tuh bisa dihargai karena kerjaan apa sih, kemudian what you're good at. Jadi kita bisa kerja di bidang apa sih, kita ahli, kita mahir di bidang apa sih. Nah, itu kalau keempat-empatnya tercapai itu bisa memunculkan ikigai gitu ya. Jadi alasan kita hidup itu bisa lebih mungkin bisa lebih bermakna atau kita bisa lebih lihat jelas gitu alasan kita hidup apa. Nah, mungkin mungkin ini sebagai PR gitu ya, sebagai PR refleksi bagi Bapak Ibu untuk nanti atau ketika ada waktu luang disempatkan untuk melakukan refleksi gitu. Jadi silahkan buat diagramnya gitu ya, diagram ada 4 lingkaran ini, kemudian tuliskan eh, apa sih yang saya sukai, apa yang senang saya lakukan, kemudian apa yang dibutuhkan oleh dunia gitu, apa yang sebenarnya dibutuhkan dari kita gitu. Kemudian what you can be paid for, sebenarnya kita ini keahlian apa yang kita bisa dibayar untuk itu gitu ya, yang bisa kita lakukan, tapi kita dibayar juga untuk itu. Kemudian what you're good at, jadi kita ahlinya di bagian apa. Jadi
kan belum tentu kita bisa dibayar untuk tapi eh, kita senang itu gitu kan. Jadi untuk konsep ikigai ini memang secara menyeluruh gitu ya, untuk melihat dari passion, misi kita, kemudian vocation terkait pekerjaan, dan dari segi profession. Kenapa? Karena supaya kita bisa merasa full, fulfill tadi, kemudian bisa senang juga bekerja, kemudian nggak empty karena jadi ada artinya, ada maknanya juga bagi kita pekerjaan ini, dan juga bisa merasa lebih puas terhadap pekerjaan gitu. Jadi mungkin diagram ini nanti bisa apa ya, ditulis, diisi gitu ya, what you love, what you worth it, what you can be paid for, what you're good at gitu. Nanti bisa direfleksikan, kemudian silahkan dieksplor kembali hal-hal yang terkait ini, kemudian nanti setelah dieksplor bisa lagi dievaluasi dan disesuaikan lagi gitu. Sebenarnya apa yang bisa ditambahin, dikurangin, apa yang bisa saya kembangkan, yang masih perlu saya latih supaya bisa mencapai ikigai kayak gitu. Nah, mungkin ini slide terakhir ya dari saya. Kalau saya ambil quotes itu, balance it's not something you find, it's something you create. Jadi keseimbangan tadi bukan hal yang ditemukan, tapi memang kita usahakan, kita bentuk sendiri kayak gitu. Kita ciptakan sendiri keseimbangan kita itu seperti apa sih gitu. Oke, mungkin sekian dari saya, Bapak Ibu. Ada yang ingin di-share lagi, ingin didiskusikan? Oke, mungkin boleh di-unmute atau diketik ya Ibu Resi ya di pesan Zoom. Iya, boleh diketik juga. Oke, yang ingin sharing? Oke, ini ada di komen dari Bu Intan ya, Dinda ini. Bedanya antara work family conflict dengan work life balance apa ya? Oke, jadi kalau terkait dengan teoritis gitu ya, sebenarnya antara work family balance dan work life balance itu sama-sama keseimbangan. Tapi kalau work family balance itu kan komponennya hanya keluarga dan pekerjaan saja. Nah, kalau work work life balance itu komponennya lebih luas. Jadi antara pekerjaan dan life-nya itu termasuk juga keluarga, termasuk juga dengan kehidupan personal, sosial juga itu termasuk di situ. Nah, bedanya work family conflict dengan work family balance mungkin gitu ya. Bedanya itu kalau work life conflict ya tidak tercapainya keseimbangan antara peran-peran yang ada atau yang dimiliki individu saat ini gitu. Kurang lebih seperti itu untuk perbedaannya. Jadi untuk tinjauan teorinya sendiri memang term antara konflik dan balance dan work family conflict, work life balance, work family balance itu memang ini ya, memang term yang sering digunakan gitu. Tergantung tujuannya untuk apa gitu. Kalau misalnya konteksnya pekerjaan dan kehidupan keluarga saja ya penggunaan termnya work family balance, tapi kalau ingin digunakan konteks yang lebih luas seperti kehidupan pribadi sosial, kemudian di keluarga juga itu lebih umum penggunaannya terkait dengan work life balance gitu. Seperti itu Bu Intan, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Intan. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi mungkin?
Sebenarnya sudah Hmm. ada ya Bu Dinda. Oke, sepertinya sudah cukup nih. Belum ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa saya simpulkan sedikit Ibu Resia terkait tadi nih untuk materi work-life balance. Tadi sudah disampaikan juga dari berbagai survei, pengaruhnya, tantangannya, dari strategi sampai implementasinya nih di kehidupan. Jadi untuk keseimbangan ini memang dibutuhkan ya. Jadi bisa disesuaikan juga. Yang utamanya itu dibuat adanya skala prioritas dari segi waktu, keterlibatan, kepuasan, dan juga energi yang nanti akan dikeluarkan. Gitu karena untuk keseimbangan ini nantinya akan berpengaruh juga kesehatan fisik, kesehatan mental, yang juga nanti berkaitan ya tadi ya dengan produktivitas dalam bekerja dan juga performa nih dalam kehidupan pribadi. Jadi untuk strateginya juga tadi sudah dibahas ya Bu Resi ya. Jadi harus adanya batasan yang jelas antara kehidupan dan bekerja, terus belajar juga untuk mengatakan tidak gitu ya untuk tidak enakan gitu ya. Terus untuk adanya time management, dibuat adanya list skala prioritas tadi dan juga yang utama adalah lingkungan yang suportif karena hal ini bisa berhasil jika memang lingkungan sekitar kita juga sudah mendukung gitu ya. Nah, kemudian juga tadi ya ada PR dari Ibu Resi ini untuk refleksi kepada Bapak Ibu terkait dengan konsep 4 konsep tadi ya, diagram Ikigai gitu ya. Jadi bisa menjadi refleksi untuk kita kembali nih. Nanti boleh dipikirkan gitu ya saat senggang. Oke, baik kalau gitu untuk Ibu Resi terima kasih banyak untuk materi yang telah disampaikan. Semoga untuk webinar hari ini gitu ya mengenai dilema work-life balance bersama Solutiva bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan bisa diimplementasikan nih dalam kehidupan sehari. Oke, baik kalau gitu saya Adinda dari host untuk webinar hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasama dan partisipasinya untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Oke, mungkin sebelum kita tutup, kita akan ada sesi berfoto terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin untuk yang masih off kameranya boleh dinyalakan.